Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Kita bersyukur bahwa malam ini masih diizinkan Allah untuk hadir di masjid kita ini guna melaksanakan sholat berjamaah dan sekaligus berada di majelis ilmu sampai nanti kumandang adzan isya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini semua menjadi amal soleh yang diterima Allah. Kita juga berada di bulan yang sangat agung, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang oleh Rasulullah amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini pahalanya sejajar dengan orang yang perang di jalan Allah dan mati syahid. Mudah-mudahan termasuk ngaji kita ini juga dinilai oleh Allah seperti jihad, walaupun panjenengan enggak mati gitu loh, tapi pahalanya seperti mati syahid. Aku khawatir kok muga-muga mati syahid nang kene akhirnya kan sing melok ngaji oleh wedi mati kabeh. Mari kita awali majelis mulia ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita hidayah dan ilmu yang manfaat. Ala hadiyin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kitab Nashaikhul Ibad, nasihat-nasihat penyejuk jiwa, yang hari ini kita akan membaca bab ketiga di maqalah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu wal ishrun, utawi maqalah sing nomor 22, nasihat yang ke-22. Kila diucapkan, auhallahu ta'ala, auha telah mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila Uzairun Nabi, mewahyukan kepada Nabi Uzair. Sudah pernah dengar nama Nabi Uzair Bapak Ibu? Sudah ya? Ya barusan ini kan dengar jenengan. Nabi Uzair itu salah satu nabi dari Bani Israel yang hidup di era setelah Nabi Musa. Dan Nabi Uzair ini pernah ditidurkan oleh Allah 100 tahun, Pak. Itu tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Ada ceritanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhil maitu ba'da mautiha. Dan ingatlah ketika ada seseorang yang berjalan di kota, kemudian melihat kota itu hancur,
dan banyak orang mati bergelimpangan. Orang ini namanya Uzair, Pak. Tapi di Quran itu tidak disebut, tapi disebut di ayat yang lain. Dia mengatakan di dalam hatinya, bagaimana caranya Allah ini membangunkan orang yang mati dan mengembalikan kota ini menjadi kota yang baik. Itu batin begitu. Wong sudah hancur seperti kota mati gitu. Dia sempat bertanya dalam hatinya, ya apa caranya Allah itu membangkitkan, menghidupkan orang yang mati ini kemudian mengembalikan kota ini menjadi kota hidup. Setelah ngomong begitu, Pak, dia istirahat di bawah pohon, tertidur dia. Dan tidurnya 100 tahun. Kalau dulu kita cerita tentang Ashabul Kahfi 309 tahun, tapi Nabi Uzair 100 tahun. Jadi Allah itu mengutus malaikat Israel untuk datang kepada Uzair, mencabut ruhnya, dan baru dikembalikan lagi setelah 100 tahun. Nah 100 tahun itu pada waktu tidur, dia tidur di siang hari ketika matahari ada di atas kepalanya ini, dan dibangunkan ketika matahari ada di barat, sehingga ketika dia bangun, Uzair ini mengira kalau tidurnya hanya setengah hari, turunnya beduk ngelilir asar, padahal beduk yang dimaksud itu bukan beduk di hari yang sama, tapi beduk di 100 tahun berikutnya. Masya Allah. Kemudian akhirnya dia bangun dan melihat kota itu sudah menjadi kota yang sangat bagus, berbeda dengan saat dia tidur. Terus dia mengatakan, inilah kebesaran Allah. Jadi bagi Allah tidak ada yang susah, bagi Allah tidak ada yang sulit. Inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, karena mukjizat yang diberikan tidur 100 tahun ini, sampai akhirnya Nabi Uzair ini oleh orang-orang Yahudi diakui menjadi anaknya Tuhan, anaknya Allah. Makanya ada ayat mengatakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Yahudi berkata kalau Nabi Uzair itu anak Allah, dan orang Nasrani berkata kalau Isa al-Masih itu adalah anaknya Allah. Padahal dia adalah seorang nabi dan orang soleh, cuma tidak termasuk dari 25 nabi yang disebutkan Allah di dalam Quran. Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Uzair ini alaihi salam, faqala azza wa jalla, faqala maka berkata siapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, ya Uzair, wahai Uzair, idza aznabta, apabila engkau telah berbuat dosa, zamban dosa, saghiran kecil, apabila engkau berbuat dosa kecil, fala tandur, maka janganlah kamu melihat ila sughrihi, terhadap kecilnya dosa, aidzalika dzambi, yang dimaksud dosa kecil. Kalau kamu melakukan dosa kecil, tapi jangan kamu lihat bahwa itu dosa kecil. Wandur, dan lihatlah ila man aznabta lahu, kepada siapa engkau telah melakukan dosa. Jadi seandainya kita ini melakukan dosa, Bapak Ibu, dosa kecil, dosa besar, jangan dilihat kecil dosa-dosanya, Pak. Tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kepada siapa? Ya kepada Allah. Semua kesalahan dosa kita ini semua adalah kepada Allah.
Maka orang kalau berpikir seperti ini, dia tidak akan pernah meremehkan dosa kecil. Kalau menurut panjenengan dosa kecil itu apa, Pak? Katanya Pak Yahya ngerasani. Ngerasani termasuk dosa kecil apa besar? Ngerasani itu dalam Quran seperti memakan bangkai saudaranya. Niku mangan batange kanca niku gede apa cilik urusan itu? Besar itu, Pak. Ghibah itu dosa besar. Tapi ada orang yang saking terbiasanya ghibah sampai dikatakan itu dosa kecil. Tidak ada dosa kecil, Pak, sebenarnya. Karena tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau ada orang lupa, kan ada ayat yang mengatakan lupa itu sebabnya apa? Ada ayat mengatakan wa ma ansanihu illa syaiton adzkurah. Tidaklah aku lupa disebabkan karena setanlah yang menyebabkan lupa itu. Jadi ada lupa yang disebabkan oleh setan. Tapi ada lupa yang disebabkan oleh sifat kemanusiaan. Biasanya kalau lupa yang disebabkan oleh setan itu adalah lupa terhadap sesuatu yang baik, yang arahnya kepada syariat. Bapak Ibu, kalau lupa sholat itu kira-kira lupa manusiawi atau lupa setan itu, Pak? Ya wajar, Mas, aku lali sholat, Mas, jadi menungso. Masa ono ngoten kan? Kon mari sholat beduk mau. Sholat duhur, durunge lali ae. Ya maklum, Mas, aku lak menungso ae. Kira-kira ana kanca ngomong kaya ngoten niku apakah lupanya manusiawi atau setan? Ya setan itu. Ana wong lanang moro-moro nang embong wedok liwat diambung. Sing wedok ngamuk, Pak. Kon lapo ngambung aku? Waduh, maaf, Mbak, aku lupa, Mbak, kalau kamu bukan istriku. Wa ma ansanihu illa syaiton. Tidaklah kelupa itu kecuali dari syaitan. Kadang-kadang lupa itu nikmat juga, Pak. Lupa itu nikmat. Ya, saat kita bisa melupakan kesalahan orang kepada kita, ya. Dan saat kita bisa melupakan kebaikan kita kepada orang, itu manfaatnya lupa. Jadi lupa yang baik itu apa? Lupa dengan kesalahan orang kepada kita, lupa dengan kebaikan kita kepada orang. Cok diwalik rek. Gak bahaya ta iku. Lupa dengan napa? Ingat dengan kebaikan kita kepada orang dan ingat kebaikan kita kepada kejahatan orang lain kepada kita. Atau dibalik bahasanya misalkan lupa kalau terhadap kebaikan kita kepada orang itu kan bagus, dan lupa kejahatan atau keburukan orang kepada kita. Ada makalah mengatakan laisas saghair bil istimrar wa laisal kabair bil istighfar. Dulu di pertama itu ada. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar dengan istighfar. Ada orang ngerasani tapi istiqomah, tiap hari ngerasani, suwe-suwe numpuk dosane, Pak. Tandanya orang kalau berdosa itu apa? Kemarin ada pelajaran yang sudah dijelaskan itu, Pak. Jadi kalau dia melakukan sesuatu keburukan itu nyesel, gelong. Ya Allah, nyesel aku rek. Misalnya waya ngaji, gak iso ngaji, ya Allah, ya apa res? Nyesel aku rek. Biasanya penyesalan itu arahnya kepada apa?
kepada urusan akhirat apa urusan dunia, Pak? Ero aku melok rek, ero melok ngono aku oleh duit aku mau. Ngono mesti ngono. Urusane duit. Nek duit ku nyesel luar biasa. Jadi maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf kita ini masih jauh Pak dari mahabbah kepada Allah, itu masih jauh. Buktinya kita ini kehilangan duit 1 juta ngono ngeluh nih luar biasa. Tapi kehilangan jamaah subuh nang masjid iki kan ngeluh blas. Nggih semunten sing kadang nggih, bahwa kita ini belum di makom mahabbah, itu belum. Mungkin jenengan sudah Pak, saya yang belum. Bene sampean wis ya dongakno aku ya wis pisan. Kayake gak mungkin lah. Nek aku gurung ngomongnya sampeyan. Ya belum tentu Pak. Wali-wali Allah itu banyak berkeliaran kok di mana-mana. Begini banyak wali-wali. Ini enggak tahu wali Allah atau wali murid ini. Jangan pernah melihat kecil dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Ini pesan pertama. Wa idza asabaka khairun, wa idza asabaka, dan apabila menimpa kepadamu apa khairun, kebaikan, rizki, yasirun, yang kecil, yang remeh, yang ringan. Kalau kita punya rizki yang ringan, umpama Pak nggih, rizki iso mangan ngoten lho. Wau sing poso-poso iso buka, iso ngaji, iso ngombe. Jangan meremehkan sesuatu yang baik yang menimpa dirimu. Fala tandur, maka jangan lihat ila sughrihi, kepada kecilnya kebaikan itu. Aidzalikal khair, terhadap kecilnya kebaikan. Bapak Ibu, orang yang beriman kepada Allah itu tidak melihat kebaikan itu kecil, Pak. Oh jenengan nambekan iki lho, gede, Pak. Dulu waktu ada corona itu kan Masya Allah, jenenge oksigen itu Masya Allah, larangnya luar biasa. Kita ini bernafas sekali bernafas, kedua bernafas, ketiga bernafas. Tadi subuh saya tidak hadir di masjid ini karena perut sakit Bapak Ibu. Padahal hanya sakit perut saja Pak. Rodok gak enak weteng ngono iku wis gak enak kabeh, akhirnya gak iso nang masjid. Tadi ini juga masih belum enak perut. Ya, alhamdulillah masih bisa ke masjid. Banyak orang itu yang lupa bahwa kenikmatan besar itu berawal dari kenikmatan yang kecil. Maka jangan meremehkan itu. Paling tidak lihatlah siapa yang memberikan nikmat. Wandur, dan lihatlah ilaman, terhadap zat rozaqoka, yang memberikan rizki kepadamu. Kalau memang kita tidak bisa melihat itu nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, paling tidak ketika diberikan nikmat sama Allah, lihatlah yang memberi nikmat. Makanya orang itu kan dijamin Pak, orang yang bersyukur itu pasti ditambah. Ada istilah dalam hadis itu, ikna bil qalil ya'tikal katsir. Terima apa yang sedikit, maka Allah akan memberikan yang banyak. Kalau yang kecil tidak bisa kita syukuri, ya jangan berharap dapat yang banyak. Kalau yang kecil tidak bisa kita terima, jangan harap bisa dapat yang besar. Semua itu berawal dari sesuatu yang kecil. Eneke duit 1 juta lah, ente duit 1000 to, Pak. Nek kana duit 1000 nggih wonten 1 juta sampai. Makanya kadang-kadang saya bingung Bapak Ibu, padha kertas kok siji regane ya. Lah sami kertas to, Pak. Siji kelire siji regane. Pak mboten enten yatra alit ta, Pak? Tak pikir yatra alit niku duit cuwilik niku lho. Maksudnya duit cilik niku angkanya yang kecil, bukan ukuran kertasnya
yang kecil. Ukuran kertasnya ya sama. Ai maksudnya man saqa dzalikal khair ilaika. Coba lihatlah zat yang mengatur kebaikan itu sampai datang kepadamu. Jadi Allah Ta'ala itu Bapak Ibu ketika mengatur kita mendapatkan kebaikan berupa rezeki itu jalannya Masya Allah Pak. Tidak bisa dinalar Bapak Ibu, tidak bisa dinalar. Panjenengan ini kalau keluar dari rumah di saat jam-jam kerja, coba di lampu merah Wonokromo itu Pak, sing jenenge sepeda motor ku ya Allah, wakeh sepeda motor itu. Kemana mereka ini? Melaku-melaku, healing-healing. Nggak mungkin, mereka kerja semua Pak. Dan mereka kerja bukan di satu perusahaan, bukan di satu pabrik, tapi mereka kerja ini di berbagai macam pekerjaan dan aktivitas, macam-macam. Allah Ta'ala ngedum sakmonten kae lho, ya Allah. Razzaq. Allah itu maha membagi rizki dengan sangat terapinya. Iso keduman kabeh ngoten. Ya Allah. Dan tidak ada satu kehidupan pun pasti memenuhi rizki dari Allah. Nggih contoh ngeten mawon, Pak. Panjenengan ngaji niki nggih. Paling boten angsa rizki ilmu. Kula nggih angsa rizki ilmu. Di samping ada rizki ilmu, ada rizki air. Coba. Otomatis karena ada air ini Bapak Ibu, ini harus ada pabrik pembuat air mineral ini. Maka ini melibatkan berapa ribu yang karyawan pabrik banyu ini. Otomatis harus ada pabrik plastiknya, ya kan? Berapa ribu karyawan yang terlibat ini. Karena ini harus ada, saya pakai kacamata ini, harus ada orang yang bikin kacamata. Yang terlibat dalam pengajian ini ya orang bikin kacamata ini. Dan orang yang bikin kacamata itu punya anak 5, itu terlibat semua. Jadi pengajian malam ini Pak, walaupun yang hadir di masjid ini mungkin hanya 100 orang, tapi yang terlibat di dalam rizki ini jutaan orang. Harus ada yang nyoting, ya. Dan karena yang nyoting ada Pak, harus ada alatnya, kameranya itu. Itu harus ada pabrik kamera. Itu berapa karyawan pabrik kamera itu? Ono sing batin, cek ribet yai sampean ngomong nih. Ya gak ribet iki lho, Allah Ta'ala itu ngatur rezeki ini regulasinya Masya Allah Pak. Karena kita duduk di karpet harus ada pabrik karpet. Berapa karyawan pabrik karpet itu? Luar biasa. Jadi kalau panjenengan sekarang dikasih rezeki Allah umpamanya 1.000 rupiah, ingat di balik datangnya uang 1.000 itu banyak takdir yang terlibat. Gak main-main Pak. Saya kemarin itu diundang Ibu Gubernur. Kok supir libur, kaki saya ini sakit, ngegas itu cekot-cekot. Akhirnya saya pakai gokar. Untuk hadir itu gokar. Selesai acara, saya otomatis gokar lagi Pak. Sama panitianya dipaksa, saya antar Yai, saya antar. Enggak. Saya sudah kadung aplikasi gokar sudah. Wah, enggak enak nanti gimana sama. Sudah saya naik gokar Pak, aman Pak, enggak ada masalah Pak. Oh, saya mana nanti gokar koyo-koyo gak oleh Pak gokar ngono. Loh, wong saya nyaman naik gokar, sampean gak oleh loh. Kecuali saya jalan kaki dari kantor sampai ke sana. Itu kan Allah yang menentukan rezeki toh Pak. Kenapa hari itu sopir harus cuti, gak masuk? Kenapa hari itu saya ngegas motor kok sikilku loro? Itu kan Allah menentukan rezekinya orang yang gokar itu lewat saya, kan begitu urusannya. Karena mungkin dia itu punya anak yang waktunya bayar Pak. Dan gokar yang saya naiki berangkatnya, itu yang saya naiki pulangnya Pak. Ini kemarin itu katanya
Nanti kalau saya tahu gubernur nanti saya bisa dipecat loh Pak. Ya aja dikandakno gubernur lah beres sih ngono iku. Wong iku urusane awak dhewe lha apa sampean kondo-kondo barikan gubernur lah apa ngurusi aku gokar-gokar gak ngurus. Sampean gede-gede no biasa ya bro tak parang ngono. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Gak ada kebetulan hidup ini Pak. Kalau urusan rizki itu sudah ditoto Allah rapi gitu. Mboten saged ngoten niku. Ya kenapa saya harus ke sini nanti, kenapa saya harus beli di sini, harus beli di sini, harus beli di sini. Saya kapan hari itu ke mana? Madiun Bapak Ibu. Itu ngisi bahan bakar itu kok bahan bakar yang saya isikan tidak ada karena pakai Pertamina Deck gitu ya. Solar tapi Deck gitu. Ini pom bensin tidak ada. Ada habis itu berapa itu habis semua Pak. Tinggal satu di ujung sana. Terus cari sopir itu, kok saged entek kabeh? Ya gak ono saged-saged entek kabeh, ya pancen ditakdirno Allah dhewe ngisi nang kene wis. Mungkin dhek iki ana apa terus ana sing ndonga supaya ana kiai sing mlebu pom bensin kene ya mbuh karo. Kok iso ya? Uang niku nek ngomong kok iso ya, artinya gak tape iman, Pak. Termasuk ngomong gak bahaya ta? Iku yo gak tape iman saja nih. Aku yo ketularan pisan. Ya mungkin kalau tujuannya supaya kita ini lebih hati-hati dan waspada, ya boleh-boleh saja Pak ngomong gak bahaya ta. Bojoku tahu ngeten bojoku lho niku. Bah, kok iso ya aku dadi bojo sampean? Ngomong kok iso ya ditakdirno Allah. Ya pokoknya gak gelem ta. Golekno liyane kok angin. Aku ngene. Mbok apa aja ngono aku takon masalah ilmu iki. Ya ilmu gak ono kebetulan rek. Ket biyen sampean niku durung lahir iku dijodohno ambek aku. Allah ambek aku sampean niku. Kok iso ngono. Oh alah ngono niku ono ae. Oh ngono ya Pak ya. Ojo takon maneh ngono. Ya Allah. Dan yang paling enak itu ngomong begini Pak, ini bahasa yang sangat enak dan menenangkan hati. Pada saat panjenengan sebagai kepala rumah tangga, terus menehi memberi anak uang untuk biaya sekolah, mondok, terus anak takon, matur suwun nih Pak, saya dibiayai sekolah, dibiayai mondok. Nah, ndak, itu rizkimu yang dititipkan kepada Abah. Selesai. Kadang-kadang istri kan bilang kepada kita, Pak, makasih ya Pak, Papa baik banget tiap hari Mama dikasih belanja, dikasih gini. Ma, itu sudah rezekinya Mama, dititipkan ke Papa. Weten Pak sama. Tapi ya jarang, ngono jarang. Sing didhisikne mentang-mentangnya dhisik. Pak, suwun ya Pak, kon cek apik ambek aku ya. Mau kayak belanja terus, ya iyalah, aku wong lanang kok tanggung jawab aku iki. Ayo, tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau kita mau jawab gitu, iku rezeki sampean Pak, dititipno Allah nanggone aku. Wis, iki tak sampai nang sampean. Ada orang datang kepada saya ke rumah hutang uang gitu loh. Terus saya ada Pak. Ya memang telah Allah siapkan, wong iki digerakkan hati datang ke rumah utang, saya digerakkan hati supaya napa jenenge ngutangi niku dan saya ada. Itu kan sudah Allah yang ngatur. Dek utang, aku yo gelem nyili, tapi duwe gak ono, gak iso, Pak. Atau duwe ono tapi awak dhewe medhit, ya gak iso. Wis diatur kabeh ambek Allah. Itu yang saya maksud. Tidak ada satu pun termasuk rizki yang kecil kecuali itu melibatkan besar. Karena ketika Allah memberikan rizki itu pasti Allah melibatkan banyak sekali takdir. Wa idza asabaka baliyah, wa idza asaba, dan apabila menimpaka kepadamu apa itu baliyatun, belai,
Belai itu seperti hal-hal yang tidak enak Pak, sakit, utang akeh, pokoknya gak enak nih lho Pak. Fala tashkuni ila khalqi, janganlah kamu menyampaikan itu, berkeluh kesah itu ila khalqi, kepada makhlukku. Ini pesannya Allah. Awakmu nek ngerasa gak enak uripmu, ojo sambatan nang makhlukku. Iku padha mbek kon nyambatno aku nang makhlukku, kon nglaporno aku nang makhlukku. Karena orang sesungguhnya sambat itu kan nyambati Allah Pak. Jadi kalau kita curhat kepada sesama tentang peristiwa buruk yang menimpa kita, niku padha mbek nglaporno Allah nang kanca sampean. Cak, ya apa urip iki cak, wis gak jelas kabeh cak, nyambut gawe wangel, wis utang iku iso nyaur utang maneh, gali lubang tutup lubang ya ngono. Bojo cek cerewete cak, wangel anak-anak ya ngono, anake wangel tuturane cak. Niku jenenge nglaporno Allah nang kanca sampean Pak. Terus ya Allah, fa idza asabaka baliyah fala tashkuni ila khalqi. Apabila kamu tertimpa bala yang tidak enak itu, jangan laporkan, jangan kau keluh kesahkan itu kepada makhlukku. Kamala ashkuka, sebagaimana aku tidak pernah ngerasani kon, gak pernah napa sambat urusan kon ila malaikati, kepada malaikatku. Aku lo gak tahu ngelaporno kon nang malaikatku. Malaikat, aku duwe hamba lo, jamaah Masjid Al-Akbar, gak kena wonge, gak kena. Gak tahu aku ngomongno nang malaikatku, gak tahu. Nek aku gak tahu ya ojo dilaporno aku iki. Kan ngono maksudnya Pak. Allah itu curhat kepada malaikatnya ya ketika Arafah nanti ini Pak, dalam hadis yang sahih. Tapi bukan curhat. Malaikat Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, lihatlah kamu sekarang di Arafah. Itu hamba-hambaku yang namanya manusia, yang dulu pernah kamu sangsikan. Kan waktu menciptakan manusia ini kan malaikat-malaikat meragukan manusia Pak. Ini bener lah, jangan-jangan mereka ini saling bunuh-membunuh. Itu mereka yang kamu sanksikan dulu. Sekarang mereka sujud kepadaku, mereka berzikir kepadaku, mereka merasa hina di hadapanku. Itu Allah membanggakan Pak, orang yang wukuf di Arafah itu. Wa idza sa'ita ilayya musawiyuka ay uyubaka. Dan apabila kalian merasakan keburukan atau aibmu, jadi maksudnya Allah itu, kalau kamu memang ada urusan gak enak sama aku, ya ayo omong sing apik Pak, gitu loh. Ojo kon gak enak ambek aku mbok critakno kancamu ngono lho. Niku nek cara Surabayaan. Jadi kalau kita tidak enak dalam hidup, kena belai, kena balak, kena ujian apapun, ya langsung ngomong sama yang memberi ujian Pak. Apa urusannya kita ngomong sama orang lain? Cuman kalau ada orang sekedar menceritakan tentang keadaannya gara-gara mungkin dia sakit, itu tidak termasuk kategori dia sambat. Ini ada pendapat qaulal Imam Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini pernah mengatakan, man syaka linnas, barang siapa yang berkeluh kesah linnasi kepada manusia, wa qalbuhu sabirun, tapi hatinya sebenarnya sabar, radin dan ridho bil qada'i, dengan qada, lam yakun, maka tidak termasuk jazaan berkeluh kesah. Contoh begini Pak, janjian ketemu rapat ya, terus ternyata nggak datang, ditelepon sama kawannya, Mas sampean gak teko ta rapat iki? Gak ya aku. Apa? Aku rada gak enak awak. Menceritakan seperti ini bukan keluh kesah Pak, tapi hanya mengkabarkan, dan ini bukan termasuk keluh kesah. Itu tidak dianggap keluh kesah. Untuk kula ora rek, sepurane sing akeh ya. Aku gak teko sik rapat.
ngomongnya biasa, menceritakannya biasa. Si jamping ini Pak, aku iki anu Mas, ayo nonton bal-balan Mas, Persibaya main lho iki. Ngawur ae kon iku. Gara untu loro ya. Iya kon enak untune waras, aku iki loro aku iki. Iku beda Pak, kan beda bahasanya. Ya. Makanya kalau urusan menceritakan ya biasa-biasa saja. Karena dijak aku istirahat nang rumah sakit iki. Lho ana apa kon? Ya loro, ya biasa. Wae istirahat ngono. Kadang-kadang jawabnya wong yo gak enak ya. Kan dicak rumah sakit. Loh, loro ta? Ya jelas loro ta. Mosok bal-balan nang rumah sakit. Kan ono wong digede-gede nang ngoten model iki. Ngomong biasa kok lak yo enak. Wis nang rumah sakit kok. Takon ae kon niku. Gak nyambangi. Akhirnya gak karu-karuan ngomongin Bapak Ibu. Rasulullah dulu pernah begini, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Rasulullah pernah mengatakan kepada Jibril, ajuduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Jibril, aku ini sedang susah. Aku ini sedang susah. Ketika itu Rasulullah menjawab, jawaban bis soal. Rasulullah menjawab pertanyaan Jibril anhu kepadanya fi maradi mautihi. Ketika Rasulullah sakit menjelang wafatnya, Jibril takon, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu wahai Nabi? Aku sedang susah Jibril, aku sedang susah. Tapi jawabnya susahnya ini tidak, ekspresinya tidak keluh kesah Bapak Ibu. Misalnya kan jenengan duki pabrik, duki kantor, kondur, kan jenenge bojo takon Pak, ya apa Pak nanggone pabrik enak kabeh ta? Yo aku iki susah mah nang pabrik iki akeh masalah mah, itu biasa Pak. Jadi tidak menampakkan marah, tidak menampakkan emosi, tidak menampakkan dia itu merasa napa diperlakukan Allah zalim. Si jemane ambek ditakoni bojone, Pak, ketokane wajahmu kusut ana apa? Cok takon ae ta. Kene iki wis sora-sora nyambut gawe. Kon takon tok ae. Delokna. Ket mau tak delok dasteran ae kon niku. Mesti ini bojo teko koyo ngene iku, adosa, gawe lenga wangi. Ya klambi sing tepak. Aja koyo ngene kon niku. Bojo teko tak ambung kelekmu berambang kabeh gak karu-karuan. Niki sing guyu kata pengalaman ini bojone kaya ngoten. Ini pesan moral dari Allah yang pernah diwahyukan kepada Nabi Uzair. Jangan pernah melihat dosa kecil, lihatlah kepada siapa kita berdosa. Jangan pernah melihat rezeki itu kecil, tapi lihat kepada siapa kita lihat siapa yang memberikan rezeki. Dan apabila kita menerima sesuatu yang tidak baik, maka jangan kamu keluh kesahkan itu kepada makhlukku. Ya, sebagaimana aku tidak pernah berkeluh kesah urusan kalian kepada malaikat-malaikatku. Dan tadi dijelaskan juga tentang bagaimana yang dimaksud keluh kesah. Keluh kesah itu adalah tidak menerima tentang apa yang Allah tetapkan kepada hidupnya. Ada hadis yang luar biasa Bapak Ibu. Hadis ini masuk dalam kategori hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, malam yashkur ala na'mai walam yasbur ala balai walam yardo ala qadai falyatlub robban siwai wal yakhruj tahta samai. Kalau terjemahkan gini, ku enak kata-kata ya Pak. Malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak bisa bersyukur atas nikmatku, walam yasbur ala balai, yang tidak mau sabar dengan ujianku, walam yardo ala qadai, tidak ridho dengan ketetapanku, wal yatlub robban siwai, maka carilah Tuhan selain aku, wakhruj tahta samai, dan keluarlah dari bawah langitku. Nek kula njenengan gak iso syukur nang nikmate Allah, gak iso sabar nang ngene ujiane Allah, gak iso ridho nang ketetapane Allah, silakan cari Tuhan selain Allah dan silakan keluar dari langitnya Allah. Apa gak modar sampean?
Artinya ayo belajar syukur, ayo belajar sabar, ayo belajar ridho. Kenapa saya awali dengan kalimat belajar Bapak Ibu? Karena tidak ada orang yang sempurna dalam bersyukur, tidak ada yang sempurna dalam bersabar, tidak ada yang sempurna dalam membangun sikap rela dan ridho kepada ketetapan Allah. Nah itu bisa terlaksana kalau kita barengi dengan doa. Doanya terawih itu bagus loh Pak. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah sempurnakan, jadikan kami orang-orang yang punya iman sempurna. Walil faraidi muadzin, dan jadikan kami orang-orang yang selalu bisa mengerjakan perintah. Walis sholati hafidin, jadikan kami orang-orang yang menjaga sholat. Walis zakati fa'ilin, jadikan kami orang yang selalu menunaikan zakat. Walima indaka talibin, dan jadikan kami selalu berharap kepadamu ya Allah. Wali afika rajin, jadikan kami orang-orang yang selalu bisa meminta ampun dan minta maaf kepada Engkau. Wabil huda mutamassikin, terus ada lagi wabil qadaradin, jadikan kami yang ridho kepada qadokmu. Wabin na'ma'i syakirin, dan bersyukur atas nikmatmu. Wa alal bala'i sabirin, dan bersabar atas ujian dari Engkau. Itu menerjemahkan tentang hadis qudsi tadi Pak. Doanya, jadikan kami orang yang sabar menghadapi ujian ya Allah, jadikan kami orang yang ahli syukur dalam semua nikmatmu, dan jadikan kami orang yang ridho dengan ketetapanmu. Wallahu alam bissawab. Masih ada waktu berapa Mas Habib? 5 menit ya, 1 ini Pak, sama 2 ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Waalaikumsalam, monggo Pak ya. Ini masih dalam rangka Dzulhijjah sampai tanggal 10 Ustaz. Pahala yang besar adalah ampunan Allah 2 tahun ke depan dan 2 tahun ke belakang. Nah, ini apakah ini bisa kita peroleh Ustaz? Karena sekarang ini kan musim haji dan Idul Kurban yang ada di Arafah. Sementara kita di sini kemarin sudah terjadi wukuf Arafah yang Muhammadiyah itu tanggal 9-nya Selasa, pemerintah Rabu. Apakah kita semua sama-sama yang berniat wukuf seperti Arafah mendapat pahala yang sama? Mohon maaf. Ya. Itu tadi hadis tentang fadilah puasa Arafah. Saumu Arafah yukaffiruz dzunub as-sanatain. Puasa Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. Al-madiyah wal mustaqbilah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bukan 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang akan datang. Dari malaikat kenaan lakon. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan sangat jelas Pak, bahwa puasa Arafah itu kaitannya dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada hubungan sama wukuf. Bapak Ibu tahu hajinya Rasulullah berapa kali? Sekali. Berarti Rasulullah hanya pernah wukuf sekali. Padahal puasa Arafah itu disunnahkan sebelum Rasulullah haji, sudah ada puasa Arafah. Jadi melaksanakan puasa Arafah itu tidak ada hubungan dengan wukuf. Kalau panjenengan sekarang posisi di Saudi Bapak Ibu, 9 Dzulhijjah ada wukuf ya lakukan. Tapi di negara yang berbeda, di negara lain, kemudian ternyata beda, lihat hilalnya berbeda, dan memutuskan tanggal 9-nya itu berbeda dengan wukuf di Saudi, ya lakukan puasa Arafah sesuai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi sekali lagi, hari Arafah itu harinya, bukan pelaksanaan wukufnya. Ya, karena memang pelaksanaan wukuf itu ya memang kebetulan di hari Arafah. Sebelum haji Rasulullah sudah melaksanakan puasa Arafah. Bahkan berkali-kali Bapak Ibu. Berkali-kali Rasulullah itu puasa Arafah sebelum melaksanakan haji, pas tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, terus bagaimana kita memperoleh pahala
bagi yang berbeda melakukan puasa Arafah. Bapak Ibu, Allah itu maha luas dalam memberikan pahala. Tidak melihat kesalahan apapun, tapi yang pertama dilihat oleh Allah itu adalah niatnya. Bagi yang puasa Arafah besok, ya besok kan sudah ada puasa Arafah, kan hari rayanya yang memilih tanggal 28 hari Rabu, otomatis besok puasa Arafah. Niatkan puasa Arafah, karena keikhlasan itu insya Allah Anda mendapatkan pahalanya. Dan bagi yang hari raya Idul Adhanya Kamis, Bapak Ibu, otomatis Arafahnya Rabu, laksanakan puasa Arafah. Ya, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Semua mendapatkan pahala, karena ijtihad itu tidak mempengaruhi pahala dan pahala sedikit pun. Tidak ada ijtihad itu dosa, Bapak Ibu, tidak ada. Ijtihad itu sama-sama benar. Kalau benar dapat 2, salah 1. Tapi tanya dua-duanya, dia salah atau benar? Mesti ngakunya benar kabeh. Karena itu lakukan dengan ikhlas. Tapi Pak, yang konsisten, kalau jenengan besok puasa Arafah, Rabu harus Idul Adha. Kalau Rabu Arafah, Kamis harus Idul Adha. Sing gak oleh iku Pak, Arafah Selasa, riyayane Kamis. Gak bahaya ta iki? Gak boleh itu Pak. Yang konsisten, insya Allah dengan keikhlasan, pahala Allah limpahkan kepada kita. Nggih? Wallahu alam. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Ketika kita mendapat musibah, misalnya sakit, itu apa yang harus dalam pikiran kita? Ini ujian atau azab dari Allah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik orang beriman itu Pak, ketika diuji oleh Allah itu selalu menjadikan ujian itu teguran. Ya Allah, mungkin Engkau menegur aku masih banyak dosa, mohon diampuni ya Allah. Makanya setiap sakit itu yang keluarnya istighfar terus. Tapi kalau yang sakit orang lain, ya beda lagi Pak. Kalau yang sakit orang lain jangan kemudian dibilang kalau dia banyak dosa, tambah lorong kok deh. Itu rumusnya. Jadi kalau kita yang diuji Allah sakit, elek-elek no, jelek-jelekan. Misalnya ada orang tanya sama kita, ya apa mas sampean mas, keadaannya aku iki mbuh wetengku sik lara ndasku ngelu apa kok iso ngono mas, dosaku akeh mungkin mas, ya muga-muga iki aku disepuro ambek Allah, astagfirullah. Enak, bagus Pak. Jadi sakitnya itu ada menjadi motivasi untuk taubat. Tapi kalau kita yang sambang ke orang, ya kita supaya hatinya besar Pak, ya apa mas, mbuh aku sik lara weteng iki, oh sing sabar insyaallah derajatmu diangkat sampai Allah. Nek wong liya ngomongnya derajat diangkat, nek awak dhewe dosaku akeh, ngono lho ngeten. Aja diwalik Pak. Nek awak dhewe diapi-apikno, wong liya dielek-elekno. Ya apa cak sampean aku larane sik iya, pancene aku iki sik ngelu mas, weteng ya sik lara. Ya ngene iki lho tandane wong disayang mbek Allah. Insyaallah derajatku munggah mari ngono iki. Iso-iso dipret jare sing sambang, pret. Wong liya tambah dialelekno. Ya apa Mas? Iya ndasku sik ngelu. Waduh, dosa tok ngono iku ya. Tobat. Wis tak dosa tok ngono. Moro-moro wong langsung drop Pak, kejat-kejat mati. Sampeyan sing garai mati dosa sampean. Bapak Ibu ngeten lho Pak. Orang mukmin itu kan dikit-dikit itu merasa bersalah kepada Allah, Dan tidak ada orang yang paling dicintai Allah kecuali orang yang merasa bersalah dan bertaubat. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ciri-ciri orang ahli surga itu apabila dia ada sesuatu bersalah, ingat Allah, saya salah Allah, dan langsung minta ampun atas segala kesalahannya. Itu namanya orang-orang calon penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.